Terima kasih juga teman-teman sudah mengajak saya untuk berbagi di sini. Um, Bentar, ini udah kelihatan ya PowerPoint-nya? Andi, Sudah. Oh, udah ya? Udah, oke. Okay. Mungkin saya akan singkat aja untuk sharing analisis atas UU Ciptaker ini yang baru saja disahkan kemarin ya. Jadi saya mencantumkan 3 bagian di dalam presentasi ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu logika Undang-Undang Ciptaker itu sendiri gimana. Kemudian kita bedah pasal-pasal yang berkaitan dengan dampak secara spesifik yang akan dirasakan oleh kelas pekerja, termasuk perempuan kelas pekerja atau kelas buruh. Pertama, kalau kita ingat tahun 2019 tanggal 30 Oktober Jokowi menyatakan bahwa Omnibus Law itu agar diberi judul Cipta Kerja gitu ya, Cipta Lapangan Kerja yang substansinya tetap terkait dengan iklim ekosistem investasi. Nah, dari pernyataan Jokowi ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya penciptaan lapangan kerja ini hanyalah dalih atau pretek saja gitu, dan memang ini yang menjadi logika dari undang-undang ini gitu. Kalau kita lihat di dalam keseluruhan naskah akademik dari undang-undang ini, meskipun draftnya berubah-ubah, tapi naskah akademiknya kan tetap yang sama, yang satu itu, kita bisa lihat bahwa logikanya adalah pemerintah itu ingin menciptakan iklim yang baik, yang kondusif, yang ramah buat investasi, dan kemudian itu mempersyaratkan 2 hal. Yang pertama kemudahan perizinan, yang kedua adalah pengurangan biaya tenaga kerja atau labor cost itu dikurangi dengan sangat drastis, dan nantinya dan sudah terjadi juga sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, itu adalah relokasi wilayah produksi ke tempat-tempat dengan upah yang lebih murah, kemudian tentunya kerusakan alam semakin meningkat dan kehidupan buruh semakin rentan. Jadi logika ini dulu yang sepertinya harus dipahami gitu. Nah, jadi ketika pun tercipta lapangan kerja, misalnya investasi masuk dan tercipta lapangan kerja, itu ada di atas beberapa kondisi ini gitu. Yang pertama, dia sangat terbatas, dan yang kedua ada di atas sistem kerja yang casual seperti kontrak, outsourcing, dan lain-lain. Dan yang ketiga di atas kondisi kerja yang buruk, upah rendah, mengabaikan K3, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke pasal Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020 yang baru saja disahkan kemarin. Ada yang ini yang disahkan adalah yang versi 1187 halaman dan bisa diakses di websitenya Setnek. Dan khusus bagian ketenagakerjaan itu ada di halaman 533 sampai 572. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita khawatirkan sebenarnya. Yang pertama adalah melalui UU Ciptaker ini suara apa ya? Bingung. Ya, lanjut ya. Yang pertama, melalui Undang-Undang Ciptaker ini, kemungkinan besar sistem kerja kontrak itu akan berlaku selamanya untuk kelas buruh atau kelas pekerja gitu. Kita bisa lihat di pasal 56, terutama di ayat 3, di sini ditekankan bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan itu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Dan ini sangat tricky karena perjanjian kerja ini sangat melibatkan elemen bergen dari kelas buruh itu sendiri gitu, dan yang mana ketika ada di dalam sistem kerja kontrak tentunya bergen itu sangat lemah gitu. Jadi kemungkinan dilanggengkannya sistem kerja kontrak selamanya itu sangat besar gitu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang kedua yang sangat membuat saya juga shock juga itu adalah kerja outsourcing selamanya gitu. Jadi di pasal 66 ayat 1 ini terlihat bahwa di sini disebutkan ya bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih daya atau outsourcing itu dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Artinya pekerja itu bisa pekerja yang di-hire oleh perusahaan outsourcing itu bisa berstatus tetap sebagai pekerja outsourcing gitu. Nah, ini sangat mengerikan. Nah, sebelum saya menjelaskan dampaknya atau konsekuensinya, saya ingin terlebih dulu menjelaskan secara singkat buat mungkin teman-teman yang belum mengerti sistem kerja outsourcing itu seperti apa. Jadi di dalam sistem kerja outsourcing itu ada 3 pihak yang saling berhubungan.
Yang pertama adalah perusahaan outsourcing, yang kedua pekerja, dan yang ketiga adalah tempat di mana pekerja atau pekerja itu bekerja gitu. Dan di sini perusahaan outsourcing ini adalah yang meng-hire pekerja dan mereka biasanya membuat perjanjian dengan vendor atau perusahaan tempat buruh bekerja itu dan kemudian menyalurkan pekerja ke perusahaan yang dituju gitu. Nah, biasanya perusahaan outsourcing ini mendapatkan kompensasi. Maaf ini siapa ya? Biasanya, saya lanjut ya, biasanya perusahaan outsourcing ini mendapatkan kompensasi dari perusahaan yang tempat buruh bekerja itu dari pemangkasan upah buruh gitu. Jadi sebagai ilustrasi, nanti mungkin Mbak Rahma bisa cerita lebih lanjut ya tentang praktik outsourcing, tapi sebagai ilustrasi biasanya nanti di awal mereka minta bayaran dari pekerja, semacam uang masuknya gitu. Nanti kemudian kalau dapat gaji juga ada potongan gitu. Nah, kemudian mereka juga tidak bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak buruh. Nah, di sisi pekerja, mereka menandatangani semacam perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing dan dengan perusahaan tempat bekerja. Jadi hubungan status kerjanya itu tidak jelas gitu. Bahkan dalam banyak kasus juga mereka tidak menandatangani perjanjian kerja dengan salah satunya gitu. Jadi mereka hanya misalnya menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan tempat bekerjanya saja gitu. Dan konsekuensinya hak-hak mereka sebagai buruh pun diabaikan gitu. Dan biasanya perusahaan outsourcing dan perusahaan yang menjadi tempat buruh bekerja ini tuh saling melempar tanggung jawab gitu. Dan akibatnya upahnya juga jadi rendah, tidak ada jaminan kepastian kerja dan perlindungan sosial apapun. Nah, perlu digarisbawahi sebenarnya praktik outsourcing ini bukan hanya terjadi di pabrik, tapi juga di hampir semua sektor gitu. Bahkan di kantor saya sendiri juga ada praktik seperti ini gitu. Nah, kemudian perusahaan tempat pekerja atau buruh bekerja itu sendiri mempekerjakan buruh outsourcing itu demi mengurangi labor cost gitu. Jadi selalu itu alasannya gitu, dan mereka tidak bertanggung jawab atas pemenuhan hak buruh dan bisa memecat pekerja sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kondisi ini kemudian tadi dilanggengkan lewat pasal 66 ayat 1 dengan menyatakan bahwa pekerja yang direkrut oleh perusahaan outsourcing ini bisa memiliki perjanjian kerja PKWT atau PKWTT. Nah, itu konsekuensinya ada 4 yang saya lihat. Yang pertama adalah pekerja jadi berstatus tetap sebagai pekerja outsourcing gitu. Dan ini sangat mengerikan karena ada konsekuensi lanjutannya. Yang pertama itu ketika tidak ada pekerjaan tapi terikat sebagai pekerja di perusahaan outsourcing, mereka akhirnya tidak akan dimasukkan sebagai kategori orang yang tidak bekerja gitu, tapi mereka akan dimasukkan sebagai kategori orang yang terikat sebagai pekerja di perusahaan outsourcing itu gitu. Dan ketidakpastian upah, ketidakpastian perlindungan kerja dan lain-lain itu otomatis akan mereka dapatkan gitu. Dan akhirnya semakin memperunyam hubungan kerja yang tidak jelas tadi gitu ya, dan konsekuensinya adalah hak-hak buruh yang semakin terabaikan gitu. Dan ketika dipekerjakan di perusahaan vendor atau yang mempekerjakan pekerja tadi, maka karena status pekerja tadi adalah pekerja di perusahaan outsourcing gitu ya, maka nanti akan semakin dilempar-lempar gitu tanggung jawab pemenuhan hak buruhnya, dan tentunya hak-hak mereka akan semakin terabaikan gitu. Jadi ini sangat mengerikan pasal 66 ayat 1 ini gitu. Kemudian yang ketiga, Andi tolong ingatkan ya kalau udah lebih dari 10 menit. Kemudian yang ketiga itu adalah jam kerja yang panjang. Ini bisa kita lihat dari pasal 77 di mana di sini dijelaskan di ayat 4 terutama gitu ya. Pelaksanaan jam kerja bagi buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, ini lagi-lagi tricky karena ketika misalnya kita bisa bayangkan ketika misalnya buruh yang bekerja di sebuah perusahaan itu adalah buruh kontrak atau outsourcing, kemudian mereka diikat oleh perjanjian kerja yang dibuat bersama dengan perusahaan dengan level bergen yang berbeda gitu ya. Tentunya ini akan jadi celah untuk membuat buruh termasuk buruh perempuan gitu ya untuk memiliki jam kerja yang panjang gitu, karena ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja di dalam perusahaan gitu.
Nah, kemudian juga selain jam kerja yang panjang juga bisa eksesif gitu, karena atau berlebihan gitu, karena di pasal 78 juga dijelaskan bahwa di ayat 3 ya, itu dijelaskan bahwa ketentuan waktu kerja lembur itu juga bisa tidak berlaku bagi sektor pekerjaan tertentu. Nah, ini pasal yang tricky karena dalam praktiknya tidak ada aturan seperti ini pun banyak sekali sektor usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberlakukan upah lembur dengan baik gitu. Nah, dengan adanya ketentuan karet seperti ini, tentunya ini akan jadi celah untuk banyak perusahaan atau pemberi kerja itu yang tidak memberikan upah lembur sebagaimana yang seharusnya gitu. Dan yang kemudian yang kelima adalah upah itu akan semakin murah saja gitu. Kita bisa lihat di 3 pasal terutama, yang pertama pasal 88A, yang kedua pasal 88B, dan yang ketiga pasal 92A. Nah, di pasal 88A ini yang perlu di-highlight adalah yang ayat 3, pasal 88A ayat 3, yaitu pengusaha wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan tadi ini sangat tricky gitu, apalagi di tengah iklim yang tadi ya, sistem kerja casual itu kan akan mengakibatkan juga pengorganisiran buruh itu jadi mendapat banyak tantangan gitu. Nah, sehingga bergen buruh itu juga akan semakin dilemahkan gitu. Nah, dengan adanya pengusaha membayar upah sesuai dengan kesepakatan ini sangat jadi celah gitu untuk memberikan ketidakpastian upah buat buruh gitu yang layak gitu kan. Nah, kemudian yang pasal 88B ini juga sangat sangat bikin shock gitu, karena nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Karena menetapkan upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil ini hanya akibatnya akan sangat fatal gitu. Ada nanti slide ini saya jelaskan, dan ini terutama juga akan berdampak yang sangat besar pada buruh perempuan juga gitu. Kemudian di pasal 92A ini juga akal-akalan banget nih, kelihatan banget ketiga pasal ini gitu ya. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Artinya ketika dianggap kemampuan perusahaan sudah tidak lagi memenuhi tidak lagi bisa untuk memberikan upah yang layak buat buruh, dan juga produktivitas diukur hanya dari ukuran-ukuran yang ala-ala ekonomi imperialis gitu ya, nanti maka upah itu ya akan semakin murah gitu. Nah, ini yang tadi upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil di pasal 88B itu, kita bisa lihat konsekuensinya di 3 hal gitu. Yang pertama, ketika upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau hasil gitu, ketika buruh belum memenuhi target waktu gitu ya, meskipun hasilnya udah tercapai gitu, misalnya sehari harus memproduksi berapa piece gitu, tapi target waktunya belum tercapai, maka ini akan berpotensi, dan kalau misalnya nggak tercapai itu tidak dapat upah gitu ya, maka ini akan berpotensi mengabaikan hak buruh gitu. Seperti misalnya buruh akhirnya tidak akan mengambil hak untuk cuti haid misalnya gitu, karena target waktunya belum selesai nih. Jadi daripada nggak dapat upah, mungkin diterabas aja gitu. Nah, padahal hak-hak tersebut harusnya dijamin gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah jika pekerjaan belum selesai, misalnya belum ada hasilnya gitu ya, maka kelebihan jam kerja yang dilakukan itu tidak dihitung sebagai upah lembur. Nah, ini kan bahaya banget gitu. Jadi pasal 88B tadi yang upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil ini memperkuat pasal 78 dan pasal-pasal yang lainnya gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah ya tentunya gitu, dengan dua kondisi tadi, kehidupan buruh dan pekerja itu akan semakin rentan karena jam kerja semakin panjang tadi ya, dan kemudian munculnya ketidakpastian upah dan hilangnya perlindungan upah, dan meningkatkan resiko kesehatan dan keselamatan kerja gitu. Karena ketika bekerja dalam waktu yang panjang dan eksesif itu tentu akan merusak kesehatan fisik dan mental. Nah, kemudian di pasal 88C kita bisa melihat juga ada potensi pemberangusan serikat buruh perannya gitu ya. Kita lihat bahwa gubernur menetapkan upah minimum gitu. Meskipun di pasal lainnya disebutkan ada Dewan Pengupahan Nasional, tapi ketika yang menetapkan upah minimum itu adalah gubernur, maka peran serikat buruh untuk ikut andil dalam situ juga kemudian, ini pasal tricky gitu ya, kemudian bisa di-cut gitu dengan menggunakan pasal 88C ini gitu. Padahal dengan adanya Dewan Pengupahan saja yang perwakilan serikat buruh juga terbatas gitu ya, ada di dalam sana, itu saja tidak bisa mencakupkan semua KHL
yang hasil survei buruh sendiri gitu ya untuk menentukan upah gitu. Apalagi dengan adanya UU Ciptaker ini gitu semakin tertutup saja gitu. Dan selain itu juga di sektor informal upah murah juga diberlakukan gitu, diatur gitu di dalam Undang-Undang Ciptaker ini di pasal 90B gitu. Kita tahu gitu ya sekarang ini kan banyak sekali usaha-usaha kecil bermunculan gitu ya, terutama di tengah krisis termasuk di tengah pandemi ini gitu. Kita bisa lihat misalnya usaha-usaha yang ada di online shop atau di mana gitu yang street vendor dan lain-lain. Ini diatur berdasarkan kesepakatan lagi gitu ya antara buruh dan pengusaha. Jadi tidak ada lagi standarnya gitu dan standarnya ini adalah berdasarkan rata-rata konsumsi masyarakat. Jadi dengan kata lain yang penting hidup deh gitu. Nggak usah layak, yang penting hidup gitu. Nah ini parah banget sih yang upah pasal 90B ini. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya potensi PHK sewenang-wenang gitu di pasal 154A ayat 1 terutama gitu. Bahwa ayat 1 huruf B ya, bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Jadi ketika perusahaan bilang saya mau melakukan efisiensi, maka dibenarkan gitu buruh untuk di PHK gitu. Wow gitu. Ini sangat sewenang-wenang ya, dan ini sangat mengkhawatirkan tentunya gitu. Kemudian, bentar. Apa dampaknya bagi perempuan kelas pekerja gitu ya, kelas buruh? Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja saja, semua yang tadi saya sebutkan itu sudah berlaku gitu ya. PKWT, outsourcing, upah lembur tidak dibayarkan, PHK sewenang-wenang, hak pekerja hilang itu sudah berlaku masif gitu. Dan nanti mungkin Mbak Rahma bisa memperdalam ini gitu ya. Dan kemudian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya dilegalkan gitu, dan ini sangat parah gitu. Jadi PKWT yang seumur hidup gitu, yang selamanya itu ya dilegalkan gitu. Kemudian outsourcing juga dilegalkan gitu ya, dengan status sebagai pekerja tetap outsourcing itu aneh banget dibuat jadi selamanya gitu. Kemudian upah lembur dilegalkan juga untuk tidak dibayarkan, PHK sewenang-wenang yang sudah banyak terjadi juga semakin dilegalkan, hak pekerja juga semakin hilang, dilegalkan gitu ya. Nah, tambahannya tadi ada ketidakpastian upah karena dihitung berdasarkan satuan waktu dan hasil, dan ini sangat tricky untuk membuat buruh berada di dalam sistem kalau Bu Rawe bilang itu kayak game gitu ya. Kerja di manufacturing concern-nya itu adalah game gitu. Jadi ada di dalam sebuah permainan di mana kalau nggak bisa ngikutin itu ya terlempar gitu. Dan kemudian jam kerjanya juga bisa tambah panjang dan berpotensi kehilangan haknya itu lebih besar. Sudah, terima kasih. 10 menit nggak ya? Oke, terima kasih Andi. Semoga 10 menit. Ya, pas 10 menit, Filza. Oke. Thank you. Ya, makasih ya, Filza. Ya. Jadi apa yang Filza uraikan tadi itu membuka mata kita semua ya, bahwa praktik-praktik ilegal terhadap perempuan buruh itu ya hanya akan dilegalkan aja gitu oleh Undang-Undang Ciptaker ini. Nah, kita dengar sekarang simak penjelasan dari kawan Rahma. Kawan Rahma akan sharing mengenai situasi perempuan buruh dan pekerja baik di sektor garmen atau secara umum berkaca dengan pengalaman kawan Rahma sendiri sebagai buruh perempuan. Bagaimana kemudian undang-undang ini berdampak terhadap perempuan pekerja dan buruh. Silahkan, Mbak. Iya, terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk hadir dalam diskusi ini, belajar bersama. Benar yang tadi disampaikan oleh kawan Hilda terkait undang Cipta Kerja ini hanya melegalkan yang tadi sudah di garmen ya, karena saya bagaimana yang tadinya di Undang-Undang 3, tapi sebenarnya di dalam perusahaan itu sudah berlaku sebelum Omnibus Law ini disahkan atau Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Itu contohnya
pekerja yang kita buruh yang tidak mempunyai daya tawar untuk masuk dalam suatu perusahaan, dan sebagai buruh perempuan yang selalu dianggap non skill gitu masuk dalam suatu perusahaan, jadi banyak sekali kerentanannya. Seperti perjanjian kerja, walaupun dalam Undang-Undang 13 itu sudah tertera jelas, tapi realita atau yang terjadi dalam lapangan itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan hukum yang ada di atas kertas. Contohnya perjanjian kerja dalam Undang-Undang 13 itu kan hanya 2 kali diperpanjang, gitu. Perpanjangan pertama setahun dan yang kedua itu kalau masih dipakai setahun. Tapi kenyataan di lapangannya perusahaan itu hanya memperlakukan perpanjangan kerja itu paling besar 6 bulan. Gitu. Perpanjangan pertama 3 bulan, perpanjangan kedua bisa 3 bulan dan bisa 6 bulan. Itu sudah berlaku sebenarnya sebelum undang-undang ini disahkan. Dia hanya melegalkan saja. Gitu sih. Terus terkait upah, benar yang tadi disampaikan sama kawan Hilda, terkait upah murah itu sebenarnya lagi-lagi hanya melegalkan saja, dan secara fakta yang terjadi di lapangan itu sudah berlaku semenjak Undang-Undang 13 ada. Contohnya kayak jam kerja itu pagi saja sebelum jam 7 pagi mereka udah bekerja tanpa dihitung lembur atau tanpa dihitung mereka itu bekerja. 15 menit, kadang 25 menit sebelum jam 7 mereka udah mulai bekerja, istirahat 1 jam, dan mereka tidak dituntut target. Ya sama yang tadi disampaikan, nanti akan ada legalnya perhitungan kerja satuan atau sesuai dengan target gitu, yang sekarang dilegalkan di Omnibus Law. Terus terkait upah cuti, itu juga sebenarnya sudah tidak didapatkan oleh buruh-buruh perempuan ya. Cuti haid misalnya, cuti haid di Undang-Undang 13 itu masih ada. Ternyata di lapangan dan realita yang terjadi di pabrik-pabrik itu perempuan sangat sulit mendapatkan cuti haid karena intimidasi dari perusahaan itu sendiri dengan alasan, kamu nggak sakit, cuma nyeri, terus harus dilampirkan dengan keterangan dokter. Padahal kan cuti haid itu kan tidak sakit, hanya mengalami nyeri, dan itu alamiah sebenarnya. Dan secara undang-undang wajib diberikan untuk istirahat, untuk merawat reproduksinya. Tapi kenyataan di lapangannya itu tidak terjadi, dan menjadi tekanan bagi perempuan itu sendiri. Bahkan ada yang sampai pingsan. Di tempat saya bekerja saja, ada yang saking ketakutannya dia tidak mendapatkan target dan menutupi dari kami sendiri bahwa dia itu sakit, mengalami sakit dalam haid, sampai ada yang pingsan. Itu juga dilegalkan dalam Undang-Undang Omnibus Law, yang harusnya pemerintah itu melindungi dan membuat buruh-buruh perempuan itu terlindungi dari hak reproduksinya. Ternyata kesini-sininya makin ngawur, makin melegalkan hal-hal yang tadinya tidak legal gitu. Terus saya cuti melahirkan juga, tidak semua perusahaan itu memberikan cuti melahirkan dengan baik, apalagi dengan sistem kontrak ya. Yang tadi sistem kontraknya hanya 3 bulan, 6 bulan, pas posisi mereka itu ternyata habis kontrak dengan alasan ya kamu habis kontrak hanya 3 bulan kamu kontraknya di sini, dan kami tidak bisa memberikan benar yang disampaikan kawan Hilda tadi. Itu sudah sering terjadi, walaupun dalam Undang-Undang 13 itu sudah ada pelindungannya, walaupun belum maksimal dalam pelindungannya, tapi penerapan di lapangannya itu sangat sulit dan sangat
sulit untuk diambil oleh pekerja perempuan. Apalagi sekarang malah makin dilegalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, itu membuat kita semakin memberikan pemahaman kepada teman-teman perempuan itu semakin sulit. Yang sudah ada dan dilindungi saja, kawan-kawan perempuan itu dalam tekanan ekonomi mereka lebih memilih, ya udah nggak apa-apa, gue masih bekerja, yang penting gue masih bekerja, masih bisa memberikan kebutuhan hidup untuk keluarga. Lagi-lagi ke situ. Jadi dengan situasi ini memang sangat lebih menyedihkan ya, dengan perlindungan yang makin ngawur, terus Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sudah disahkan saja masih banyak yang salah gitu, masih banyak yang ngawur lah gitu. Terus banyak hal memang semacam cuti tahunan, cuti haid, cuti melahirkan, cuti segala macam cuti itu masih berkendala di dalam perusahaan untuk diambil oleh buruh itu sendiri. Nah, apalagi nanti di Undang-Undang Cipta Kerja ini dilegalkan. Bagaimana nanti ke depannya apakah akan lebih ngawur lagi? Gitu sih terkait yang tadi disampaikan, upah itu juga sangat melegalkan hal-hal yang sebelumnya sudah terjadi sebenarnya, dan itu sangat menyedihkan. Kelancaran investasi, bahasa pemerintah kan membuat investasi makin banyak dan mengurangi pengangguran, tapi tidak memberikan kepastian kerja. Contohnya dengan kontrak kerja yang kemungkinan akan bertambah panjang, bahkan tidak akan ada peluang menjadi karyawan tetap seperti yang ada di pasal 59 2003 itu kan masih lebih baik ya, pekerja, terutama pekerja perempuan ya, mengalami rentan diskriminasi gitu. Yang selalu dianggap nomor 2 juga oleh budaya kita, walaupun sekarang itu sudah mulai sedikit-sedikit bisa mengurangi, tapi terjadi di lapangan itu masih kental banget. Itu sih. Terus undang-undang ini memang sangat ada beberapa juga aturan yang saya baca itu seperti pasal 59 ayat 4, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam jenis sifat atau kegiatan pekerjaannya akan diatur dalam batas waktu perpanjangan dan waktu tertentu, diatur dalam peraturan pemerintah gitu. Nah, itu juga belum jelas peraturan pemerintah yang seperti apa lagi nanti ke depannya. Itu menjadi dilema juga. Pokoknya bagi saya sih melihat Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan melindungi, tapi memperburuk kondisi perburuhan, terutama buruh perempuan lah. Itu dari saya sedikit terkait PHK. PHK itu kan dilegalkan juga, padahal di Undang-Undang 13 juga udah ada batas, tapi masih sering terjadi PHK tanpa alasan dengan penyampaian efisiensi perusahaan. Itu semua sebenarnya sudah terjadi dan hanya dilegalkan saja dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu sih kawan-kawan. Upah murah di sektor informal contohnya itu sudah berlaku, bukan cuma di informal, di pabrik-pabrik yang harusnya dia memakai UMP saja, itu masih banyak yang tidak diperlakukan. Apalagi yang informal seperti konveksi, yang dari awal mereka masuk saja, mereka udah dihitung satuan waktu atau satuan hasil yang mereka dapatkan. Terus banyak sih memang enggak baru beberapa yang diubah dan dihapus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu harus melindungi
buruhnya ternyata tidak. Itu kawan, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat sekarang. Terima kasih. Oke. Makasih kawan Rahma. Lebih baik ya kita sudah mendengar dengan jelas gitu. Tentu teman-teman punya banyak pertanyaan gitu, silahkan. Tapi yang jelas dari pemaparan kawan Rahma tadi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini atas nama membuka kesempatan kerja justru melanggengkan praktik-praktik diskriminasi dan pelanggaran hak buruh perempuan yang sebetulnya sebelumnya itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan akhirnya terlanggar gitu, dilegalkan oleh kebijakan ini. Dan karenanya gitu desakan ekonomi itu membuat banyak buruh perempuan itu sudah bendera putih duluan gitu sebelum maju ke perundingan kerja, sebelum maju ke negosiasi perjanjian kerja gitu. Mereka udah bendera putih duluan dan akhirnya tidak mau join ke serikat gitu ya. Kalau Rama tadi singkatnya ceritanya seperti itu. Lalu kondisi kerja yang tidak layak dan potensinya itu ternyata bukan hanya terjadi di sektor formal, ya pun di informal, apalagi di informal gitu. Ini hanya melegalkan saja situasi kerja yang tidak layak di sektor informal. Baik kawan, kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Saya lihat. Oh ya. Oke, saya mulai dari Menik. Oke. Ini ada pertanyaan untuk kawan Rahma. Kalau buruh perempuan hendak membuat perjanjian kerja bersama atau PKB, apakah mungkin bisa memasukkan pasal-pasal yang tingkat upahnya lebih baik dari Undang-Undang Cipta Kerja? Gitu, ya Bu. Kemudian sistem kerja untuk kawan Filza, sistem kerja kasual itu misalnya seperti apa? Kalau terkait temuan LIPI ini, ada penurunan kesejahteraan buruh perempuan nggak? Dan bagaimana sebaiknya buruh perempuan itu melindungi dirinya? Saya kumpulkan dulu ya pertanyaan yang sudah ada di chat box. Lalu untuk kawan Fizah lagi, ingin bertanya terkait Dewan Pengupahan. Siapa saja sih yang ada di anggota siapa saja yang menjadi anggota Dewan Pengupahan tersebut? Lalu bagaimana proses penentuan kebijakan? Apakah ada proses voting? Ya mungkin bisa dijelaskan dan bagaimana porsi atau persentasi suara masing-masing anggota gitu. Apakah semuanya semua pihak itu mendapatkan porsi yang sama? Lalu ada kawan ya dari Zahra bertanya, ini kayaknya secara umum aja ya, mungkin bisa dijawab oleh kedua panelis kita. Curhat juga Zahra sedih kalau tahu ternyata di sektor informal itu perlindungannya kurang dan pengupahannya itu masih diatur dengan sewenang-wenang atau leluasa, tapi di lain sisi banyak juga UMKM di sektor informal yang juga sehari-hari sudah struggling yang basisnya itu keluarga gitu dan juga ya berusaha hanya untuk survive setiap hari bukan mencari untung gitu ya. Nah, bagaimana memastikan kesejahteraan pekerja di sektor informal ini tanpa memberatkan pelaku usaha yang sudah berskala kecil, artinya ya sudah struggling gitu untuk mempertahankan tidak lagi tidak berprioritas ke profit gitu, justru hanya untuk bertahan. Nah ini pertanyaan mungkin untuk kawan Filza dan juga kawan Rahma. Ya, oke. Saya lanjut lagi ya, mumpung ada pertanyaan yang lain. Ya, dari Sabina, Sabina juga prihatin. Nah, ingin tahu dari pengalaman kawan Rahma, apakah pernah berbicara atau berhadapan dengan calo atau orang perantara antara pemilik perusahaan dan teman-teman buruh? Kalau pernah, bagaimana prosesnya? Nah, lalu juga ada pertanyaan dari Aji, apakah praktik outsourcing ini tidak bisa digugat gitu? Atau mengapa praktik outsourcing ini tidak bisa digugat?
Baik, sudah ada 5 pertanyaan yang ternyata penjelasannya ini ya panjang. Oke, silahkan siapa yang mau duluan, kawan Rahma atau kawan Firza dulu? Terserah moderator. Oke, oke, kawan Firza dulu bagaimana? Nanti Boleh. sambung oleh Iya, boleh. kawan Rahma ya. Nanti ini singkat aja kali ya, cepet juga kok, nggak lama-lama. Yang pertama tadi pertanyaan dari soal Dewan Pengupahan ya. Gimana sih sebenarnya yang ada di sana gitu ya sebelum Ciptaker ini dan sebelum ada PP Pengupahan tahun 2015 gitu ya. Jadi biasanya di Dewan Pengupahan itu harus ada, bukan biasanya, di dalam Dewan Pengupahan itu ada perwakilan dari pihak pemerintah, kemudian pengusaha sama buruh gitu. Nah, di dalam Dewan Pengupahan itu biasanya serikat buruh yang ikut itu terbatas. Nggak semua serikat buruh bisa ikut gitu. Jadi hanya konfederasi besar yang bisa ikut gitu. Dan itu juga problem tersendiri gitu. Nah, kemudian yang sering jadi problem adalah biasanya yang mengajukan upah itu per tahun gitu ya. Yang mengajukan upah itu selalu dari pengusaha yang dikabulkan gitu. Jadi saat bernegosiasi gitu ya, 3 pihak itu dari buruh itu tidak pernah dimenangkan. Misalnya buruh biasanya punya katakanlah survei tentang kondisi standar hidup layak gitu sendiri. Nah, itu biasanya tidak dimenangkan di perundingan itu gitu. Nah, biasanya yang menang itu adalah standar dari pengusaha kayak gitu. Nah, tahun 2000 itu yang ini ya, yang Dewan Pengupahan. Nah, kemudian contoh dari sistem kerja casual itu ya tadi sistem kerja kontrak, outsourcing gitu. Terus misalnya kontrak subkontrak jadi atau enggak misalnya sistem putting out system yang buruh atau pekerja itu bekerja di rumah padahal mengerjakan pekerjaan pabrik mesin pabriknya dipindahkan ke rumah gitu ya. Nah, itu juga casual. Jadi sistem kerja yang memberikan ketidakpastian jaminan pekerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja buat para pekerjanya gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan soal ini bukan temuan LIPI sih sebenarnya, ini saya meriset sendiri aja gitu. Dan memang dengan adanya sistem kerja yang casual ini kesejahteraan buruh itu tentunya sangat menurun dan terutama juga buruh perempuan ya, karena biasanya buruh perempuan itu mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki, dan kemudian dengan sistem kerja yang casual ini dia akan lebih mudah juga untuk dikeluarkan dengan berbagai macam pertimbangan bahwa dia bukan dianggap sebagai breadwinner atau kepala keluarga atau pencari nafkah utama dan lain-lain. Dan sebaiknya buruh perempuan melindungi diri ya dengan berserikat kalau menurut saya. Kemudian mengapa praktek outsourcing tidak bisa digugat? Sebenarnya sangat bisa digugat karena sudah ada contohnya. Kebetulan saya waktu S1 juga meneliti soal ini. Jadi di Tangerang dan di Karawang itu aliansi gerakan buruh di sana itu menggugat praktek kerja outsourcing ini dan bahkan sudah menghasilkan kemajuan kecil gitu ya. Jadi kalau di Tangerang itu pada tahun 2011 itu mereka bisa mendorong pemerintah daerahnya untuk mengeluarkan surat edaran agar sistem kerja outsourcing itu dibatasi gitu. Kayak gitu. Jadi sangat bisa digugat tentunya dengan perjuangan kelas kerja gitu ya. Jadi bukan yang nggak bisa digugat. Nah, terus yang terakhir dari Mbak Zahra ya, tentang gimana sih untuk memastikan kesejahteraan pekerja di sektor informal tanpa memberatkan pelaku usaha. Nah, saya juga kebetulan meneliti ini di tesis saya, tesis S2. Saya meneliti tentang para pekerja di online shop. Jadi mereka yang bekerja di ada gimana menjelaskannya, ada tiga tipe pekerja di dalam online shop temuan saya. Yang pertama adalah mereka yang memproduksi barang mereka sendiri dan menjualnya melalui online shop mereka sendiri, dan yang kedua adalah mereka yang dipekerjakan oleh pemilik online shop, misalnya yang membuat produk-produk garment, pakaian atau kerajinan tangan seperti itu, atau makanan. Dan yang ketiga adalah mereka yang dipekerjakan melalui kerjasama dengan misalnya pihak yang lain, seperti misalnya konveksi dan lain-lain gitu. Nah, di ketiga tipe ini banyak pekerja perempuan yang ada di dalamnya, dan kesejahteraan mereka sangat tidak terjamin karena pada akhirnya
semua upah dan lain itu tidak ada standarnya, tidak ada tidak ada ketentuan yang mengatur itu gitu, dan ternyata sekarang di Ciptaker ada tapi ketentuannya seperti itu ya gitu. Yang penting hidup gitu, mau miskin mau nggak layak juga yang penting nggak mati gitu kan, itu jahat banget gitu. Nah, kalau menurut saya perlu ada pengaturan yang melindungi para pekerja di sektor informal ini gitu. Kayak tadi contohnya di para pekerja online shop itu banyak dari mereka misalnya yang dipekerjakan oleh pemilik online shop yang mereka punya online shop gitu ya, kemudian dipekerjakan hanya diupah dengan tinggal gratis di rumah pemilik online shop gitu dan diberi makan gitu. Itu kan sangat tidak layak ya, dan bekerjanya 24 jam menyatu dengan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga gitu. Banyak sekali yang seperti itu. Dan ada juga yang misalnya menjadi admin online shop gitu, juga mengirimkan barang-barang ke perusahaan logistik gitu ya, tapi digaji dengan hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti misalnya makan, yang penting makan gratis, tinggal gratis. Nah, yang seperti itu yang perlu dilihat gitu. Nah, kendalanya adalah biasanya karena teratomisasi, jadi mereka tidak berserikat gitu ya, para pekerja informal tidak berserikat, dan perlu ada serikat yang memperjuangkan ini gitu, yang memperjuangkan standar untuk para pekerja informal ini gitu sih. Jadi sebenarnya bagaimana memastikan kesejahteraan pekerja di sektor informal tanpa memberatkan pelaku usaha gitu ya. Tentunya pelaku usaha dan pekerja ini kan kepentingannya berbeda ya, bertentangan gitu. Yang satu ingin mencari profit, yang pengusahanya gitu, yang pekerjanya ingin hidup layak gitu kan. Nah, perlu ada serikat untuk memperjuangkan bagaimana ada standar gitu untuk para pekerja informal ini sih sebenarnya. Dan kita bisa lihat contohnya sebenarnya ada di India, serikat pekerja informal terbesar di sana namanya SEWA, SEWA atau SIWA itu juga mereka cukup berhasil mengadvokasi hal-hal hak-hak pekerja di sektor informal. Kita bisa meniru mereka sih. Itu aja Andi, singkat. Semoga. Terima kasih. Oke, baik. Ya baik, Kak Fiza. Mbak Rahma, silahkan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Soal PKB, boleh nggak kalau kita negosiasi dan memasukkan pasal-pasal yang tingkat upahnya itu lebih baik dari yang ada dari yang sudah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, terus juga ya pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan kawan Rahma. Terima kasih. Kalau tadi saya sedikit menambahkan terkait Dewan Pengupahan, ya benar yang tadi dipaparkan oleh kawan Hilda. Dewan Pengupahan itu kan cuma beberapa serikat yang terlibat dalam unsur pekerjanya. Dan itu beberapa kali saya juga mengalami ikut maksudnya mengawal, tidak terlibat dalam perundingan, tapi mengawal itu tahun 2014. Nah, tapi semenjak tahun 2015 PP 78 itu kan tidak lagi maksudnya Dewan Pengupahannya tetap ada, tapi secara otomatis sudah tidak berlaku karena yang diperlakukan oleh pemerintah itu kan PP 78 tahun 2015 sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang terjadi. Untuk KHL sendiri itu kan yang tadinya kita mau mengajukan sampai 80 komponen ternyata tidak bisa karena memang sudah diakomodir oleh PP 78 gitu. Itu terkait Dewan Pengupahannya. Terus Mbak, terkait bagaimana ya. Mbak, aku maaf supaya nyambung nih Mbak. Nih kan FBP lagi ini nih ya, gencar merespon surat Menteri Ketenagakerjaan ya untuk 2021 tidak ada kenaikan upah minimum. Itu gimana tuh Mbak Rahma? Iya, kalau sebenarnya sangat memprihatin ya SN-nya kementerian terkait bagaimana upah itu tidak naik dengan kondisi COVID ya. Padahal kan perusahaan juga itu kan beberapa bantuan dari pemerintah seperti BPJS tenaga kerja itu kan
ada rekrutasi untuk perusahaan, tapi sesi itu gitu. Terus sekarang lagi kementerian itu sangat pergub itu yang keluar dengan pertumbuhan dan inflasi dengan naik yang kecil masih ditangguhkan. Itu juga dilema dan sangat mengkhawatirkan bagi kita ya. Perusahaan akan mencari celah bagaimana dia menangguhkan upah di saat pandemi dengan peluang yang sudah ada dalam pergub. Itu juga menjadi tantangan besar bagi kami memperjuangkan upah itu tetap bisa naik, dan kemungkinan tidak akan naik sama sekali gitu, karena memang harus ada kesepakatan dari serikat buruh. Sedangkan serikat buruh di dalam pabrik itu kan kadang misalnya di kami sendiri itu ada 2 serikat buruh, yang satunya masih pro perusahaan. Saya juga nggak bisa menyebutkan namanya gitu, tapi lagi-lagi dalam PKB saja kan ada 2 pabrik di kami itu ya. Amosnya ada 2 pabrik, Amos A dan Amos B. Tapi yang bisa menerapkan PKB itu hanya di kami, sedangkan di pabrik sebelah itu dia mengikuti aja alurnya perusahaan kayak gitu. Nah, ini juga menjadi dilema bagi kami ke depannya untuk upah 2021 dengan SE gubernur yang sangat kerjanya ya. Terus sih Mbak Andi. Oke, ini ada Terus, pertanyaan lain. Ya, lanjut. Kawan Rahma ada pertanyaan soal apa calo, lalu juga praktek outsourcing. ya, terkait yang tadi pertanyaan buruh perempuan membuat PKB, apa mungkin bisa pasal-pasal tingkat upah yang lebih baik? Itu dalam PKB sendiri itu sangat kami udah punya PKB dan melakukan perundingan itu sampai berkali-kali, berulang-ulang untuk mendapatkan yang lebih baik. Tetap saja perusahaan itu tidak mau memberikan upah lebaran hukum. Bahkan kita untuk ini apakah teman-teman masih argumen-argumen perusahaan lagi daya tawarnya kita itu daya tawar kita itu kurang ya, karena juga dari pihak kawan-kawan yang belum punya pemahaman yang belum punya pemahaman terkait haknya. Kadang juga mereka punya pemahaman, tapi kembali lagi ke mereka itu butuh pekerjaan dengan sistem kontrak tadi, kontrak yang tidak ada kepastian, kontrak yang hanya sebulan 2 bulan, itu menjadi kendala buat kami gitu sebagai pekerja, terutama pekerja perempuan yang dianggap hanya pendamping keluarga, misalnya dalam kesejahteraan sosial ya, dianggap ini hanya pendamping keluarga, yang menanggung kesejahteraan sosial itu ya kepala keluarga, bukan perempuan itu, bukan pendamping keluarga, kayak gitu-gitu tuh Mbak Andi. Itu menjadi sulit bagi kami untuk meningkatkan daya tawar upah yang lebih baik dalam PKB. Terus terkait calo itu gimana ya mau menyampaikannya? Calo yang ilegal itu banyak sekali yang ada di dalam lingkungan KBN sendiri ya, saya sebutkan saja KBN. Itu calo yang menjadi perantara agar teman-teman ini bisa masuk membayarkan upeti, tapi kami sangat sulit untuk membongkar. Lagi kembali ke teman-teman yang mau bekerja, mereka bilang ya nggak apa-apa, kami butuh pekerjaan, kami hanya bayar sekian kok. Padahal mereka masuk bekerja di dalam suatu perusahaan itu, mereka hanya mendapatkan kontrak 3 bulan, tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13. Itu lagi-lagi ke situ. Dan kita
dengan kawan-kawan sendiri yang hak dasarnya mereka kayaknya. Sebenarnya mereka ini juga pahanisasi, tapi mereka bilang saya butuh bisa masuk di perusahaan itu hanya melalui sulit sekali membongkar calon-calon. Bukan cuma di tempat saya kerja, tapi ada beberapa perusahaan, bahkan hampir semua perusahaan yang ada di KBN. Sering kami juga diskusikan dengan kawan-kawan bagaimana kita bisa membongkar ini. Cuman itu kan memang sangat sulit gitu. Nah, sulitnya karena teman-teman pekerja ini sendiri yang tidak mau bukan tidak mau sih, tapi lebih mereka membutuhkan untuk kebutuhan ekonomi yang padahal kalau kita berpikir logis, kita tanpa misalnya nggak bisa bekerja di perusahaan itu, kita masih bisa mengeluarkan nominal yang buat orang-orang atau oknum gitu sih, Mbak Andi. Oke. Andi. Itu yang sedikit saya coba. Oke. Yang outsourcing sudah dijelaskan ya tadi ya sama kawan Rahma. Ya, kalau outsourcing di KBN. Mbak, minta maaf Mbak, tadi mungkin videonya bisa minta tolong dimatiin aja supaya suaranya nggak timbul tenggelam. Tadi kita sempat kehilangan 10 detik. Iya. Iya, makasih Mbak. Oke. Ya, kalau terkait outsourcing di KBN itu mungkin hanya pekerja gitu. Tapi itu merajalela luar biasa. Dan dari situlah buruh-buruh perempuan itu sulit. Halo? Halo Mbak? Mbak, mungkin bisa diulang Mbak, suaranya menghilang. Organisasi khawatir organisasi dengan ancaman ya. Oh iya. Ini kedengaran? Iya Mbak. Halo. Kedengaran. Ya, kedengaran? Iya. Halo? Iya, kedengaran. Saya coba jelaskan. Kalau outsourcing itu di KBN setahu saya sih belum sampai ke dalam produksi ya, tapi sistem kontrak bagi pekerja yang bekerja di dalam produksi itu ya sebenarnya sih sama aja dengan outsourcing, tidak ada kepastian kerja, kontrak yang berkepanjangan gitu. Terus mereka juga kontrak tapi tidak mendapatkan hak seperti BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan. Itu juga jarang kawan-kawan dapatkan, walaupun beberapa kali kami coba argumentasi ke perusahaan ya. Nah, kalau di luar tempat saya kerja itu masih banyak hal yang memang sangat menyedihkan ya. Kerja tanpa perjanjian kerja, maksudnya cuman dengan lisan, suatu saat atau kapan saja bisa dihabiskan kontrak dengan alasan sudah tidak ada barang yang mau dikerjakan atau dengan PSBB gitu. Gitu sih kawan Andi. Oke. Baik, Mbak Rahma, terima kasih atas pemaparannya. Rasanya ini waktunya udah sudah mendekati penutupan. Jadi mungkin kita butuh closing statement. Tapi sebelum closing statement, izinkan saya untuk simpulin dulu ya hasil diskusinya. Jadi yang seperti yang diuraikan oleh dua panelis, baik kawan Filza dan kawan Rahma, bahwa dampaknya itu
ya ternyata di banyak hal ya, di banyak pelanggaran di banyak hak-hak normatif yang sebetulnya itu sudah dilindungi di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, itu bagaimana perjanjian kerja kontraktual itu kita nggak ngomong tahunan ya, kita ngomong bulan gitu ya. Kalau ini terjadi di buruh-buruh perempuan di sektor padat karya yang berupah rendah dan karena adanya PKWT ini yang bukan hitungan tahun ya, hitungan bulan ini. Nah, kemudian berdampak pada pelanggaran hak-hak normatif dan pelanggaran hak-hak buruh lainnya, dan juga memperlemah posisi tawar perempuan buruh dalam perundingan kerja. Lalu juga tadi sudah dijelaskan bahwa yang mengenaskan gitu ya, bahwa ada nanti tuh status pekerja tetap di alih daya, jadi di outsourcing selamanya gitu. Nah ini juga sebuah dampak yang harus juga menjadi kehati-hatian kita, karena memang di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya itu hanya ada 4 sektor ya yang diperbolehkan untuk di outsourcing gitu, di luar sektor inti produksi itu kalau tidak salah gitu. Kemudian ini di praktiknya itu kemudian dilegalkan, membolehkan semua sektor untuk men-outsourcing dirinya, mengalih daya buruh gitu untuk bekerja dengan status yang tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan panelis kita tadi. Lalu juga ya dengan adanya praktik outsourcing di semua sektor ini, kemudian hak-hak yang lain itu terlanggar gitu. Nah, baik dari upah maupun dari kesejahteraan buruh yang lain seperti cuti haid, cuti melahirkan yang berbayar, lalu juga kenaikan upah, dan juga ya hak-hak yang lain gitu, termasuk juga mengenai kompensasi atau severance pay ya, pesangon gitu. Nah itu juga karena tidak ada PKWTT yang dimana pekerja itu bisa berstatus bekerja tetap atau tetap di dalam outsourcing, itu kemudian kehilangan haknya untuk pesangon. Dan di dalam poin pesangon pun sendiri ada kalkulasi yang hilang ya, di mana dulu menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan hak mengenai rumah dan akomodasi itu kemudian tidak dicantumkan dalam hak yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ya silahkan ditutup panelis kawan Rahma dan kawan Filza memberikan closing statement-nya. Mbak Rahma mulai dulu. Ya, Mbak Rahma suaranya hilang ya? Iya, iya. Ya, kawan Andi. Silakan ya. Ya. Saya berharap sih ke depan itu ada perubahan-perubahan yang lebih baik ya untuk buruh pada umumnya, terutama untuk perempuan, dan pemerintah bisa melihat dengan cermat, tidak hanya dalam kertas atau undang-undang, tapi bisa melihat realita yang terjadi di dalam lapangan. Karena saya pikir kita sering bicara terkait dinas ketenagakerjaan, mereka itu lagi-lagi tidak konsisten ya dalam kepengawasannya. Itu semoga ke depannya bisa lebih baik dan kita sama-sama berjuang menyuarakan ke pemerintah untuk bisa melihat lebih dalam lagi terkait di lapangan yang terjadi. Itu sih Mbak kawan Andi.
Terima kasih Mbak Rahma. Dilanjut oleh Filza. Sorry lupa belum di unmute. Oke, terima kasih Andi. Setuju dengan kawan Rahma tadi yang bilang bahwa kita harus terus berjuang gitu. Kalau dari saya sendiri, Undang-Undang Ciptaker ini dari mulai logika sampai pasal per pasalnya itu semua merugikan kehidupan pekerja, termasuk pekerja perempuan, terutama dan utama juga ya karena perempuan kan ada dalam kondisi kerja yang berkali-kali lipat lebih buruk biasanya gitu, dan juga merugikan lingkungan dan lain-lain, sehingga kalau closing statement dari saya adalah kita harus terus usaha berlawan untuk bagaimana caranya agar Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan. Dan bukan hanya itu, tapi juga mulai memikirkan bagaimana caranya supaya tidak ada lagi ke depannya undang-undang yang merugikan seperti ini gitu, memperkuat gerakan kita, gerakan rakyat, berbagai aliansi lintas sektor dan lain-lain. Dan juga yang ingin saya tekankan adalah ini forum yang sangat bagus untuk belajar sama-sama ini, karena masih banyak di luar sana teman-teman yang mungkin belum familiar dengan isu ini dan lain-lain. Jadi bagus banget forum ini, harus dipertahankan. Jadi saya dukung banget. Dan tentunya